si Miri. Waktu ini apa kabar kita semua? Saya mengharap kita semua sehat-sehat dan duduk di rumah waktu MCO ini. Oke, puji Tuhan kita dapat berkumpul pada malam hari ini dengan ada kebaktian ataupun servis yang pertama kita, online service ini, yang sangat membantu kita dalam recording service ini. Pastor Kevin dan tim, dan kita bersyukur juga ada anak-anak Raja Wali yang ada kerinduan untuk membawa lagu pujian bersama dengan kita dalam servis ini. Memandangkan kita sekarang waktu MCO ini, kita tidak dapat berkumpul di gereja ataupun berkumpul beramai-ramai di gereja, dan ini tidak mematah semangat kita untuk mencari Yesus. Amin. Kita juga percaya setiap kita yang sudah lama bersama pelayanan Raja Wali waktu ini, kita rindu untuk mencari Tuhan, dan kita akan mulai kebaktian kita ataupun acara kita pada waktu MCO ini dengan kumpulan menara doa kita di tempat masing-masing. So seperti yang telah dibahagikan kepada kita semua kumpulan menara doa kita, saya percaya setiap ketua masing-masing akan mengambil bahagian untuk mengurus anak-anak jemaat yang tinggal berdekatan dengan kita. So puji Tuhan, kita sekali lagi kita bersyukur kerana kita dapat berjumpa dalam pelayanan Raja Wali ini dalam online service. Sebelum kita mulai acara kita, di sini saya ingin bagi tahu dengan kita bagaimana acara kita hari ini berlangsung, dan kita akan mulaikan dengan tim pujian yang akan dibawa oleh tim Evi. Dan selepas tim pujian, kita akan dibawa oleh firman Tuhan yang akan dikongsikan oleh gembala kita Pastor Kevin. Dan selepas firman Tuhan, kita akan habis, dan setiap ketua di tempat masing-masing kita akan doa bersama, dan kita akan menjalankan tanggup bagi siapa-siapa yang ingin memberi persembahan dan persepuluhan mereka untuk gereja. So dengan tidak buang masa lagi, anak-anak Raja Wali, saya percaya kita malam hari ini sangat excited. Ini pertama kali servis kita pada malam hari ini. Saya serahkan dengan tim yang membawa kita dalam pujian. Shalom semua jemaat Raja Wali. Sebelum kita mulakan acara ibadah kita pada malam hari ini, saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus, pada malam hari ini, ya Tuhan Yesus, kami bersatu di dalam doa kami, ya Tuhan Yesus, mengucap syukur di atas kebaikan Engkau, penyertaan Engkau kepada kami sepanjang hari ini, ya Tuhan Yesus, sepanjang minggu-minggu yang sudah, ya Tuhan, sehingga ya Tuhan pada malam hari ini, ya Tuhan Yesus, kami dapat berkumpul, ya Tuhan, di tempat kami masing-masing, ya Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau dan mendengarkan sabda daripada firman-Mu, ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, pada malam hari ini juga kami datang kepada Engkau, ya Tuhan, menyerahkan pribadi kami masing-masing ke dalam tangan Engkau, ya Tuhan Yesus. Sekiranya, ya Tuhan, ada dosa-dosa kami, pelanggaran-pelanggaran kami, ya Tuhan Yesus, yang tidak menyenangkan hati Engkau, ampuni kami, ya Tuhan, sucikan dan kuduskan kami, ya Tuhan Yesus. Kami serahkan, ya Tuhan, seluruhnya rangkaian ibadah kami pada malam hari ini, ya Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada, ya Tuhan Yesus, kami yakin, ya Tuhan, kami percaya, ya Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami pada malam hari ini, ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Oke, kita teruskan dengan pujian kita. Pujian kita yang pertama dalam bahasa Iban yang bertajuk Yesus Pirinti Kudus. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan pada malam hari ini, saya mau kita bebas untuk memuji Tuhan. Kita boleh berdiri, kita boleh bertepuk tangan bersama dengan keluarga kita, bersama dengan rekan-rekan kita. Oke, sebelum kita mendengarkan sabda daripada firman Tuhan, kita sama-sama mengangkatkan penyembahan janjimu seperti fajar pagi hari. Ku tahu
benar ya Tuhan Yesus, hanya Engkau penolong kami ya Tuhan Yesus. Karena janji-Mu ya Tuhan Yesus, janji-Mu kepada kami tidak pernah terlambat ya Tuhan Yesus. Engkau adalah Tuhan yang besar, kuasa-Mu lebih besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ya Tuhan Yesus, sebelum kami masuk ke dalam sabda firman-Mu ya Tuhan Yesus, kami serahkan ya Tuhan Yesus, hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau memakai dia ya Tuhan. Engkau yang biarlah ya Tuhan Yesus, semua yang perkataan yang keluar daripada mulut dia ya Tuhan Yesus, semuanya adalah daripada Engkau ya Tuhan. Kami serahkan juga ya Tuhan kami yang sebagai pribadi ya Tuhan Yesus, Engkau yang biarlah ya Tuhan Yesus, kami bukan saja menjadi pendengar yang pendengar firman-Mu ya Tuhan Yesus, tapi kami juga menjadi pelaku firman-Mu yang setia ya Tuhan, walau dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai, shalom semua jemaat Raja Wali. Apa kabar kamu yang ada di rumah pada saat ini? Ya, thank you kepada worship team dan saudara Eric yang telah lead kita dalam menyampaikan bulletin dan worship daripada saudari Evi. So, pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang tercatat di dalam 1 Samuel 1 ayat 1 hingga yang ke-28, right? 1 Samuel 1 ayat 1 hingga yang ke-28, right? Jadi pada kali ini saya akan mengajak kita membaca firman Tuhan di bahagian ini. Okay? Kenapa kita memilih kitab Samuel? Salah satu sebab dia adalah Samuel adalah golongan orang daripada tempat yang kecil, keluarga yang kecil, keluarga yang sederhana, dan tidak ada kaitan pun sebenarnya dengan apa yang terjadi di dalam seluruh kitab suci. Tetapi apa yang membuat yang lebih menarik adalah apabila doa mak kepada Samuel, iaitu Hana. Okay? Jadi mari saya mengajak kita membaca firman Tuhan. Saya akan membaca di dalam terjemahan Alkitab versi Borneo. Ada seorang lelaki suku Efraim bernama Elkanah, anak Yeroham, anak Lehu, anak Tohu, anak Zuf dari Ramataim Zeforim di gunung Efraim. Dia beristri dua, seorang bernama Hana dan seorang lagi bernama Penia. Penia mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Setiap tahun lelaki itu pergi dari kotanya untuk beribadat dan mempersembahkan korban di hadapan Tuhan alam semesta di Silo. Kedua-dua orang anak Eli, yaitu Hofni dan Penas, adalah imam Tuhan di sana. Pada hari Elkanah mempersembahkan korban, dia memberikan bahagian-bahagian korban itu kepada Penia, istrinya, serta kepada semua anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Dia memberikan bahagian 2 kali ganda kepada Hana kerana dia mengasihi meskipun Tuhan menutup rahim istrinya. Hana seringkali disakiti dan dihina oleh madunya, Pinang, kerana Tuhan menutup rahim Hana. Demikianlah keadaan itu berlangsung tahun demi tahun. Setiap kali Hana pergi ke bait Tuhan, madunya menyakiti hatinya sehingga dia menangis dan tidak mahu makan. Elkanah, suaminya, berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mahu makan? Mengapa engkau susah hati? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 orang anak laki?" Ada sekali, setelah mereka selesai makan dan minum di Silo, Hana pun berdiri. Pada ketika itu, Imam Eli sedang duduk di sebuah kerusi berdekatan dengan ambang pintu bait Tuhan. Dengan hati yang pedih, berdoalah Hana kepada Tuhan sambil menangis tersedu-sedu. Bernazarlah Hana, katanya, "Ya Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan kesengsaraan hamba-Mu ini dan mengingati aku, serta tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberi hamba-Mu ini seorang anak lelaki,
maka hamba akan menyerahkan dia kepada Tuhan seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, Eli mengamati mulut perempuan itu. Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya sahaja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Maka Eli menyangka perempuan ini mabuk. Lalu berkata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau akan mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Tidak, Tuanku. Hamba seorang perempuan yang bersusah hati. Hamba tidak minum baik air anggur maupun minuman keras. Tetapi hamba baru sahaja mencurahkan isi hati hamba di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan yang nista, atas sebab begitu besarnya keluh kesah dan sakit hati hamba, maka hamba berdoa seperti ini sejak tadi." Jawab Eli, "Pulanglah dengan sejahtera. Semoga Allah Israel mengabulkan permintaan yang kau sampaikan kepadanya itu." Kata Hana, "Semoga hambamu ini mendapat belas kasihan Tuhan." Kemudian pulanglah perempuan itu. Lalu dia makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya, bangunlah mereka pagi-pagi lalu beribadat di hadapan Tuhan. Setelah itu, mereka pulang dan tiba di rumah mereka di Rama. Ketika Elkanah meniduri Hana, istrinya, Tuhan mengingati perempuan itu. Seringkali berlalunya masa. Seiring berlalunya masa, Hana mengandung lalu melahirkan seorang anak lelaki dan dinamainya Samuel. Katanya, "Karena aku telah meminta kepada Tuhan." Pada waktu Elkanah lelaki itu pergi lagi dan seluruh keluarganya untuk mempersembahkan di hadapan Tuhan korban sembelihan tahunan dan korban nazarnya, Hana tidak ikut pergi. Katanya kepada suaminya, "Setelah anak ini bercerai susu, barulah aku akan membawanya supaya dia menghadap hadirat Tuhan dan tinggal di sana sepanjang hayat." Elkanah suaminya berkata kepadanya, "Lakukanlah apa yang kau pandang baik. Tinggallah sampai engkau menceraikan susunya. Semoga Tuhan melaksanakan firman-Nya." Maka Hana tinggal di rumah dan menyusui anaknya sampai anak itu bercerai susu. Setelah anak itu bercerai susu, dia pun membawa dan menghantar anak itu ke bait Tuhan di Silo. Dia juga membawa bersama-sama seekor lembu berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sekantung kulit air anggur. Pada waktu itu, anak itu masih kecil. Lembu jantan itu disembelih, lalu anak itu dibawa kepada Eli. Kata perempuan itu, "Ya Tuanku, demi hidup Tuan, hambalah perempuan yang dulu berdiri di sini dekat Tuan sambil berdoa kepada Tuhan untuk mendapat anak. Hamba berdoa dan Tuhan mengabulkan permintaan hamba sampaikan kepadanya. Oleh sebab itu, hamba menyerahkan anak ini kepada Tuhan, lalu sepanjang hayat terserah kepada Tuhan." Anak itu beribadat kepada Tuhan di sana. Saudara yang saya sangat kasihi, pada malam ini kita telah belajar, kita telah mendengar kitab Samuel. Bahwa kitab Samuel adalah catatan mengisahkan bagaimana Tuhan memimpin umatnya dan memberikan seorang raja kepada mereka, seorang yang akan mengembalakan mereka dan yang akan menjadi gambaran
dari sang raja yang akan datang nanti, yaitu Kristus sendiri. Catatan yang mengisahkan tentang peristiwa-peristiwa besar ini di dalam sejarah Israel mencatatkan nama-nama besar, peristiwa-peristiwa besar, dan kita tahu Samuel, Saul, dan Daud adalah orang yang besar di dalam kisah 1 Samuel ini. Tetapi catatan ini dimulai dengan kisah keluarga seorang yang bernama Elkanah. Nama yang tidak pernah muncul lagi setelah pasal yang kedua. Nama yang tidak penting seandainya seorang nabi tidak muncul dari keluarga ini. Nah, kisah Elkanah pun mewarnai dalam permasalahan kecil, yaitu persaingan di antara dua isteri Elkanah, yaitu Hana dan Peninnah. Mengapa catatan agung mengenai dua raja besar Israel ini harus dibuka dengan permasalahan kecil dari keluarga kecil ini? Mereka bukannya orang yang besar, orang yang berpangkat tinggi di Israel. Dan selain daripada itu, permasalahan mereka bukanlah permasalahan hidup dan mati bagi bangsa Israel. Kenapa mereka dipilih? Kita ingat, melalui permasalahan kecil dan keluarga kecil inilah Tuhan memberikan Israel seorang hakim yang terakhir, seorang nabi yang besar, yaitu Samuel. Dia adalah hakim yang akan menggantikan Eli dan memimpin Israel, dan nabi yang akan mengurapi raja Israel. Saudara yang saya sangat kasihi, tema firman Tuhan kita pada hari ini yaitu nabi, kelahiran nabi yang terakhir. Kelahiran nabi yang terakhir. Dimulai dengan kisah bahwa Hana mempunyai pergumulan berat karena dia tidak mempunyai anak. Sakit hati yang dirasakan bertambah teruk dan dia tertekan karena hinaan oleh madunya si Peninnah ini. Sangat membenci dia. Sampai bahagian ini kita tidak melihat apa yang berkaitan dengan rencana Tuhan bagi Israel. Tetapi doa yang dipanjatkan Hana kepada Tuhan memberikan kaitan seluruh dan memberi impak besar bagi seluruh Israel. Bahagian doa yang dipanjatkan Hana kepada Tuhan, kita lihat di ayat yang ke-11. Betapa agungnya doa perempuan ini. Dia membuka permohonan dengan mengatakan, Yahweh Tsebot, Tuhan semesta alam, atau lebih tepat lagi, Tuhan memimpin pasukan tentera, Tuhan yang memimpin pasukan besar malaikat surga yang tidak terhitung banyaknya, puluhan ribu pasukan bala malaikat di bawah perintahnya. Bagaimana mungkin seorang perempuan yang sangat sederhana ini boleh meminta kepada Tuhan dan mendengar keluhannya? Kadang-kadang kita lupa kalau kita berkata kepada Tuhan, Tuhanku lebih besar, Tuhanku lebih agung daripada masalah. Tapi sesambil kita menganggap Tuhan lebih besar, kita memberitahu Tuhan adalah segalanya, kita melupakan apa yang kita doakan kepada Tuhan, apa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Kita masih mau menggunakan cara kita sendiri untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, kita lihat apa yang kita boleh pelajari daripada Hana adalah di mana kerendahan hati kita waktu kita meminta kepada Tuhan. Hana tahu, Hana mengerti kepada siapa dia berdoa. Nah, waktu kita sedar bahwa diri kita tidak layak datang di hadapan Tuhan, waktu itu juga kita memanjatkan doa kita dan meminta kita penuh perasaan yang tidak layak yang digambarkan dengan kata Yahweh Tsebot. Saudara yang saya sangat kasihi, di dalam pelayanan kita mungkin kita lihat bahwa Raja Wali adalah satu kelompok yang kecil. Mungkin kita lihat kita adalah orang yang tidak dipandang. Mungkin orang lain memandang kita adalah orang yang kecil. Tetapi di sini kita perhatikan, melalui kekecilan si Hana, melalui keluarga kecil Elkanah,
Tuhan membangkitkan, Tuhan memberi impact seluruh Israel. Wow, sangat luar biasa cerita ini saudara. Nah, kalau kita perhatikan dengan lebih mendalam lagi, Tuhan ingin menggunakan pakai setiap kita yang kecil ini. Dia tidak memandang yang besar. Kalau Tuhan memberi mandat kepada orang yang pandai, orang yang bijaksana, orang yang besar, rencana Tuhan itu tidak akan terjadi. Kenapa Tuhan memilih orang yang kecil, orang yang rendah hati, orang yang tidak diguna pakai? Adalah Tuhan ingin menyatakan bahwa Dia berdaulat, bahwa Tuhan akan mengatur segala sesuatu. Hanya kita perlu tunduk bagaimana untuk mentaati firman Tuhan. Ini yang Tuhan ingin guna pakai kita. Saudara, jangan kita pernah rasa kecil waktu kita di dalam pelayanan Raja Wali. Jangan kita pernah sedih waktu orang mengabaikan kita. Kalau kita lihat bertahun-tahun Hana dihina, dicaci, dimaki oleh madu dia. Dia tidak pernah putus asa. Dia menangis. Dia menyerahkan diri dia kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan dia adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berdaulat di atas segalanya. Jangan kita pernah meninggalkan masa ini. Dan waktu ini, mungkin kita berada di dalam kelompok kecil. Saya tidak berada di dalam kebaktian Raja Wali yang besar. Tuhan tidak ingin melihat perkara yang besar. Sebab Dia tahu Dia adalah besar di atas segalanya. Tuhan ingin lihat yang kecil. Tuhan ingin memperhatikan yang kecil. Hati yang kecil. Semangat yang kecil. Tuhan ingin memperhatikan semua ini. Supaya apa? Supaya kita lebih tunduk kepada Tuhan. Kita belajar satu perkara, saudaraku. Waktu musim menuai, padi akan tumbuh seperti ini. Tapi apabila semakin kecil, semakin berisi padi itu, dia akan semakin tunduk. Begitu juga dengan kita. Kita harus belajar seperti mana padi itu. Oleh sebab itu, Hana memanjatkan permohonan dari pergumulan yang dia hadapi. Dengan jujur, dia menyatakan semua sakit dia, sakit hatinya, dan pengharapan dia. Dia memanjatkan permintaannya. Dengan rela dia mengikat janji dan dia bernazar kepada Tuhan. Nah, saudara, kamu bayangkan kalau kamu seorang ibu, kamu tidak pernah mempunyai satu orang anak pun selama kamu sudah berkawin. Tidak pernah kamu mempunyai seorang anak. Dan kamu berdoa kepada Tuhan. Kamu bernazar kepada Tuhan. Tuhan memberi kamu satu orang anak. Tiba-tiba Tuhan menuntut janji kamu. Kamu tidak ada anak lagi. Hanya satu-satunya anak kamu. Wow. Ini merupakan satu nazar yang luar biasa. Sampai dia bernazar kepada Tuhan. Hana. Kitab ini sangat unik. Memaparkan kemiripan apa yang terjadi. Seperti Nabi Abraham. Abraham memberikan janji seorang anak dan dituntut untuk memberikan kepada Tuhan. Hana juga meminta seorang anak dan berjanji dan memberikan kepada Tuhan. Abraham respon dengan iman dan taat. Dan Hana memanjatkan doanya. Dan dengan iman dan taat, Abraham menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Dan menjalankan ketika menuntut. Dan menjalankan ketika Tuhan menuntut. Dan mengorbankan Ishak. Hana juga apa yang dia minta dan menjalankan apa yang dijanjikan. Dan memberikan kepada Tuhan. Kita lihat di ayat yang ke-28 tadi. Kita tahu bahwa akhirnya bahwa Tuhan akan memakai anak ini. Menggunakan anak ini menjadi seorang hakim yang besar di Israel. Kita juga tahu bahwa Tuhan akan memakai anak ini menjadi seorang hakim yang besar di Israel. Dan mengurapi Raja Daud dan akan menurunkan destiny kerajaan di mana Sang Mesias akan datang dan memerintah bumi. Hana memanjatkan doanya dengan iman, perasaan yang tidak layak,
dan kerelaan untuk taat, dan Tuhan mendengar doanya. Tuhan akan menjalankan rencana agungnya dengan mengangkat Daud menjadi raja. Nah, sebelum ini dia mempersiapkan dahulu seorang nabi yang akan mengurapi sang raja. Nabi yang itu juga yang akan menjadi salah satu hakim yang besar di sejarah Israel. Nah, dan nabi ini juga akan mengurapi Raja Daud, raja yang akan mulai satu destiny kerajaan yang akan melahirkan sang Mesias untuk seluruh dunia, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, mari kita merenungkan betapa besar rencana Tuhan ini. Tetapi di ayat yang ke-19 mengatakan bahwa Tuhan ingat kepada Hana. Tuhan akan memberikan Samuel sebagai respon kepada doa Hana. Sama seperti Tuhan membebaskan Israel dari Mesir, Tuhan sudah berjanji merencanakan pembebasan ini kepada Abraham. Tetapi juga Tuhan membebaskan Israel kerana belas kasihannya. Demikian juga di dalam kitab Samuel, Tuhan memberikan Samuel karena rencana besarnya bagi seluruh kerajaan, bagi dirinya. Nah, di sini kita lihat dia kerana Tuhan ingat akan doa Hana. Tuhan bertindak sesuai dengan rencananya yang kekal. Tetapi dia juga bertindak karena ada belas kasihan dia kepada seluruh umatnya. Di bahagian ini kita lihat ada 3 perkara yang harus kita perhatikan sebagai orang Kristian. Yang pertama, Allah yang besar dan berkuasa tetap dan rela memandang kepada kehidupan umatnya secara individu dan memperhatikan mereka satu persatu. Bahkan seluruh rencana Allah dijalankan oleh Dia dalam sejarah Israel karena belas kasihannya kepada umatnya. Kita renungkan bahagian ini. Tuhan tidak pernah mengabaikan kehidupan pribadi dari seorang anaknya. Meskipun kita hanya suatu daripada berjuta-juta orang di dunia ini. Meskipun kita begitu kecil jika dibandingkan dengan segala hal yang besar yang Tuhan telah kerjakan, dan begitu remeh dibandingkan dengan semua orang besar yang Tuhan telah munculkan. Mungkin kamu anggap kamu hanya pekerja supermarket. Mungkin kamu anggap kamu hanya orang biasa saja. Mungkin kamu anggap kamu bukan orang yang pandai. Okay? Tetapi Tuhan ingin menggunakan kamu. Tuhan ingin guna pakai kamu. Sama seperti Hana, selalu diperlekehkan. Tuhan ingin guna pakai kamu, saudaraku. Jangan pernah mengabaikan, jangan pernah lihat bahwa Tuhan itu tidak pernah lihat kamu. Tuhan sedang memperhatikan kamu. Adakah kamu siap untuk menyahut cabaran yang Tuhan telah rencanakan di dalam hidup kamu atau tidak? Jawaban ada di dalam hati kamu. Yang kedua, Tuhan sentiasa ingat akan siapa kita. Maka biarlah kita pun mengingat siapa Tuhan. Setuju? Dia juga menguasai seluruh alam semesta. Seluruh pasukan malaikat sentiasa sujud menyembah Dia. Seluruh bumi akan sujud kepada Dia. Siapakah kita? Marilah dengan rendah hati datang kepada Tuhan. Marilah dengan rendah hati menjalani hidup di hadapan Tuhan. Marilah kita berjanji mulai daripada malam ini. Kita sentiasa bersyukur untuk Tuhan dan memperhatikan kita dengan yang tidak berarti ini. Marilah kita belajar untuk menghormati Dia, takut akan Dia, dan tidak lagi sembarangan dengan ada hubungan dengan Dia. Baik dalam perkataan, perbuatan, dan seluruh perkara yang kita jalani hari ini dan seterusnya. Kita mulai membina kembali hubungan dengan Tuhan. Tanpa ada hubungan dengan Tuhan, kita tidak dapat merasakan hadirat Tuhan. Tanpa ada hubungan dengan Tuhan,
kita tidak dapat merasai waktu kita membaca firman Tuhan, menyembah Tuhan, Tuhan ada di sini. Sewaktu kita ada hubungan dengan Tuhan, tidak ada ibadah seperti biasa yang kita lakukan di gereja, kita sudah rasakan hadirat Tuhan. Kenapa saudara? Sebab kita ada hubungan intim dengan Tuhan. Yang terakhir, sebelum saya menutup firman Tuhan pada hari ini, menjalankan janji kepada Tuhan yang ada di surga. Seorang anak yang telah lama diimpi-impikan pasti dapat tempat yang sangat istimewa dari orang tuanya. Tetapi janji kepada Tuhan mesti lebih utama daripada segala-galanya. Hana taat menjalankan janjinya, maka anaknya pun diberikan kepada Tuhan dan seumur hidupnya menjadi milik Tuhan. Di dalam bahagian kitab Pengkhotbah mengajarkan kehausan untuk melaksanakan janji sebagai syarat takut akan Tuhan. Ini yang tercatat dalam Pengkhotbah 5 ayat 1 hingga 6. Ingatlah saudaraku, untuk mempersembahkan kepada Tuhan apa yang memang harus dipersembahkan kepada Dia, yang pernah berjanji kepada Tuhan. Di manakah kesetiaanmu menjalankan yang engkau telah janjikan itu? Yang ingin berjanji kepada Tuhan, tahukah engkau bahwa saat engkau berjanji, mengucapkan janji kepada Tuhan, apa yang engkau janjikan sudah tidak lagi menjadi milikmu. Sama ada ia uang, waktu, pekerjaan, pelayanan, maupun seluruh hidup kamu. Jika engkau sungguh-sungguh nyatakan janjimu kepada Tuhan dan taat kepada apa yang engkau janjikan. Saudara-saudaraku, dan mungkin kamu pernah berjanji, ataupun kalau kamu tidak pernah berjanji, kita berjanji pada malam ini. Kita akan menjadi pengikut Yesus yang setia. Kita berjanji kepada Tuhan, Tuhan, ini persepuluhan saya akan komit kepada Engkau Tuhan. Tuhan, ini gaji saya percaya Engkau akan gunakan gaji saya untuk memberkati orang. Tuhan, ini pekerjaan saya, Engkau akan memberikan pekerjaan saya, Engkau telah nyatakan pekerjaan saya, Engkau juga Tuhan akan guna pakai saya dalam pekerjaan saya. Tuhan, ini juga panggilan saya untuk akan melayanimu di dalam pelayanan Raja Wali. Tuhan, guna pakai saya untuk menjadi berkat bagi pelayanan Raja Wali. Saudara-saudaraku, jika kamu pernah berjanji sedemikian, ingat, Tuhan sedang menuntut janji itu. Sekiranya kita tidak menuntut janji itu, artinya kita tidak takut akan Tuhan. Sangat bahaya. Sangat-sangat bahaya. Oleh sebab itu saudaraku, jangan kita pernah lalai akan janji dan ikrar kita kepada Tuhan. Mari saya mengajak kita berdoa. Saya akan pimpin kita. Segala pujian, hormat dan syukur kami ya Tuhan. Kami telah selesai ibadah. Kami telah selesai mendengar firman Tuhan. Kami telah selesai memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Pada waktu ini, kami menyerahkan segala sesuatu kepada tangan Kau. Diri kami, waktu kami ya Tuhan, pelayanan kami ya Tuhan, dan pekerjaan kami, uang kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau telah memberikan bagi kami. Engkau juga telah menuntut itu kepada kami, supaya kami lebih takut, lebih tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang berdaulat di atas kehidupan kami Tuhan. Ini kami Tuhan, guna pakai kami. Kami percaya kami adalah hamba-Mu. Guna pakai kami ya Tuhan menjadi pendengar Tuhan. Guna pakai kami juga Tuhan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright, jadi saudara-saudaraku yang saya sangat kasihi, kita telah selesai ibadah pada hari ini. Dan jangan lupa kita akan jumpa pada minggu hadapan di hari dan waktu yang sama di channel YouTube Raja Wali Ministry Borneo TV. Ya, jadi kita jumpa pada minggu hadapan. Tuhan memberkati. Amin.